Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-34. Nah, apa yang ada di dalam Yeremia 34 ini saudara? Pada waktu itu, tentara Babel sudah mulai mengepung Yerusalem. Tentara Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar merangsek masuk ke kota Yerusalem, namun sebelum masuk mereka mengepung. Nah, di masa-masa pengepungan seperti ini, Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada Raja Sedekia yang pada waktu itu memerintah di Yerusalem. Seperti kita ketahui bahwa kerajaan selatan, dua suku itu, Yehuda dan Benyamin, bersama dengan sebagian suku Lewi, itu mengalami sebuah keadaan yang tidak baik. Keadaan yang dihancurkan oleh bangsa lain karena dosa dan pelanggaran mereka. Oleh sebab itu, Allah mengizinkan orang-orang Babel, Raja Nebukadnezar, untuk menghabiskan Yehuda, menjarah kota Yerusalem, meruntuhkan bait suci, bahkan merobohkan tembok kota, lalu menawan orang-orang yang ada di Yerusalem dibawa ke Babel. Nah, pada pasal 34 ini Yeremia memberikan sebuah peringatan kepada Sedekia. Nah, peringatannya seperti apa? Sebelum kita membaca, merenungkan dan mempelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan lewat firman yang kita pelajari hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang besar. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, Raja kami, terima kasih Engkau buat kebaikan-Mu. Engkau segala-galanya, Engkau segala-galanya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
Apa yang kami pujikan ini adalah keluar dari hati kami. Pujian iman kami kepadamu bahwa Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Itulah sebabnya kami menyembah Engkau, sujud di altar-Mu, sehingga pemulihan terjadi dalam hidup kami. Sehingga mujizat terjadi dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu Kau nyatakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Kau akan berfirman, kami akan pelajari firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman sama-sama kita katakan. Amin. Persiapkan saudara dari Yeremia pasal 34. Itu perjanjian lama halaman sekitar 1247 Alkitab saya. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Ya, pada perikop Yeremia memberitahukan akhir hidup Raja Sedekia. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Ketika Nebukadnezar, Raja Babel, dan seluruh tentaranya, serta semua kerajaan di bumi di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan semua kota kecilnya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya di bumi hanguskan dengan api. Engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan pasti ditangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel dengan berhadapan muka, dan ia akan berbicara secara langsung dengan engkau. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Meskipun demikian, dengarkanlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dalam damai, sebagaimana api dinyalakan untuk menghormati leluhurmu, raja-raja terdahulu yang hidup sebelum engkau. Demikianlah orang akan menyalakan api bagimu dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduh Tuhan, sungguh akulah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan semua kota Yehuda yang masih tersisa, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota berkubu itulah yang masih tersisa di antara kota-kota Yehuda. Nah saudara, tibalah saatnya Yerusalem betul-betul dikepung oleh tentara Babel. Dalam hal ini dipimpin oleh Nebukadnezar. Bersama dengan raja-raja Babel dan seluruh tentaranya, serta semua kerajaan di bumi yang ada di dalam kendali Babel. Ini gak main-main saudara. Ini sebuah tentara yang besar. Sebuah pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka betul-betul menjepit kota Yerusalem. Kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, kerajaan Yehuda ini, betul-betul adalah bahaya yang sangat luar biasa. Nah, ketika hal itu terjadi, secara khusus Allah berbicara kepada Yeremia. Sampaikan kepada Sedekia, Raja Israel umatku, Raja Yehuda umatku. Dia akan mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Dia akan ditangkap. Dia akan berhadapan muka dengan Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Memang engkau tidak akan mati oleh pedangnya. Tapi engkau akan ditawan. Engkau akan menjadi tawanannya. Tertindas di kota Babel. Walaupun begitu nanti kamu akan mati dalam damai sejahtera. Namun demikian saudara. Nubuatan atau perkataan Yeremia ini persis seperti apa yang terjadi. Betul-betul Sedekia akan berjumpa dengan Nebukadnezar. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya di dalam hal ini peperangan antara Israel dan orang-orang Babel itu bukan peperangan Raja Nebukadnezar melawan Raja Sedekia. Sesungguhnya saudara, peperangan adalah Allahnya orang Babel
bersama dengan Allahnya orang Yehuda. Dalam hal ini Tuhan. Tapi mengapa seolah-olah Allahnya orang Israel atau Yehuda ini kalah? Tapi mengapa orang Yehuda ditawan ke Babel? Bukankah itu menandakan bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang lemah, Allah yang kalah? Karena terbukti ternyata Yehuda hancur oleh pengepungan Babel. Nah, mari kita lihat, saudara. Sesungguhnya peristiwa hancurnya kerajaan selatan, hancurnya bait suci di Yerusalem, porak-porandanya kota di Yerusalem, robohnya tembok Yerusalem itu, semuanya atas keputusan Tuhan. Allah lah, Allah Abraham dan Yakub itu yang meminta, mengutus, ya, mengatur supaya Babel dengan rajanya Nebukadnezar itu menghancurkan Yerusalem. Ironis sekali. Ironis. Umat Allah yang memiliki Tuhan dahsyat. Allah yang tidak dapat dikalahkan dengan apapun juga. Sejak di Mesir. Allahnya orang Israel itu Allah yang luar biasa. Fir'aun takluk. Dewa-dewa Mesir itu bertekuk lutut. Karena tidak dapat melawan Allahnya orang Israel. Tapi mengapa sekarang orang Israel kalah melawan tentara Babel? Mengapa orang Yehuda ini ditawan ke Babel selama 70 tahun lamanya? Bukan karena Allahnya kalah, tetapi karena Allah sendirilah yang mengutus Babel untuk menghancurkan kota Yerusalem. Mengapa ini terjadi? Karena Yehuda, Yerusalem berdosa di hadapan Tuhan. Umat Allah yang harusnya menjadi kesayangan Tuhan. Yehuda yang harusnya menjadi tumpuan Tuhan untuk meneruskan tampuk kerajaan bagi Daud. Walaupun nanti memang akan dilanjutkan lewat pemulihan. Tetapi pada perikop ini mereka berbuat dosa. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewi bangsa kafir dibanding dengan Tuhan Allah Israel. Itulah sebabnya maka Tuhan memerintahkan Babel dipimpin Nebukadnezar untuk mengepung habis-habisan. Untuk menjarah Yerusalem. Untuk meruntuhkan semua yang ada di kota itu. Hanya 2 kota yang tersisa tadi, ya, sebagai kubu Israel. Lakis, ya, tadi katakan Lakis dan kota Aseka. Disisakan itu. Tetapi nanti pada saatnya akan semua habis. Dan bukan hanya menghancurkan kota Yerusalem. Bukan hanya merubuhkan tembok. Bukan hanya menghancurkan bait suci. Tentara Babel ini membunuh banyak orang Israel, khususnya Yehuda di Yerusalem. Orang-orang yang masih memiliki potensi untuk membesarkan kerajaan Babel. Orang-orang Yehuda, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang punya potensi untuk dipakai orang-orang Babel membesarkan kerajaannya, diangkut, ditawan ke sana. Di dalamnya ada siapa, saudara? Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini orang-orang jempolan. Ditawan ke Babel. Yang lain yang tidak punya daya, yang tidak punya potensi lagi, yang tua-tua, kalau tidak dibunuh Yerusalem, ya ditinggalkan mereka di situ. Merataplah mereka. Mereka teriak-teriak kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kesedihan, kehancuran kota kesayangan Tuhan itu terjadi? Mereka lupa. Allah sedang memerintahkan musuh besarnya, yaitu Babel, untuk menghajar mereka. Pelajaran pertama yang kita petik dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama begini. Allah itu pengendali hidup kita. Allah itu sutradara hidup kita. Allah itu yang mengatur semua keadaan dunia ini. Tentunya tujuannya untuk kemuliaannya. Tujuannya untuk berkat bagi orang-orang yang takut akan Dia. Nah, sekalipun kita ini disebut sebagai bangsa pilihan. Sekalipun
kita sudah percaya kepada Yesus, diangkat, ya, diadopsi menjadi anak Allah. Dulu kan waktu kita berbuat dosa, keturunan Adam itu adalah milik iblis. Lewat kematian Yesus, kita ini menjadi anak Allah. Kita menjadi umat perjanjian. Mewarisi apa yang Bapa kita punya. Kita bukan orang asing. Kita diangkat sebagai anak Allah. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tentunya menikmati kemuliaan apa yang Tuhan sediakan. Menikmati pembelaan, mujizat, ya, pemulihan, kesembuhan. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Harusnya ini menjadi bagian kita. Namun demikian, kalau hidup kita menyimpang dari kebenaran. Kalau hidup kita memberontak kepada Allah. Dengan cara apa? Mengingkari perjanjiannya. Menyakiti hati Tuhan. Kita lebih percaya kepada ilah-ilah lain. Kita lebih percaya kepada berhala-berhala lain. Kita sudah melepaskan diri dari lingkungan kasih Allah. Ya, mau tidak mau, Tuhan yang memulihkan kita, yang memberkati kita itu akan berbalik menjadi lawan kita. Menjadi lawan kita. Mungkin pada saat itu, Israel bingung. Loh, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ampuh. Kita punya Tuhan yang sakti. Kenapa Babel bisa mengalahkan kita? Mereka lupa. Yang menyuruh Babel, Nebukadnezar menghancurkan Yehuda itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi, oleh sebab itu, mari sadari saudara. Kalau seolah-olah kita merasakan Tuhan, kok berat sekali ya penderitaan yang aku alami. Tuhan, kok sakit penyakit ini kok gak bisa lepas dari hidupku ya. Tuhan, sepertinya kutuk itu sedang menimpa aku. Tuhan, sepertinya murka-Mu itu menimpa aku. Ada apa Tuhan? Kita introspeksi. Jangan-jangan kita sama seperti orang-orang Yehuda. Orang-orang Yerusalem yang menyakiti hati Tuhan. Jangan-jangan Allah sendirilah yang mengizinkan penderitaan, kesulitan, sakit penyakit itu melanda kita. Siapa yang tahu? Oleh sebab itu, bersyukurlah. Lewat program Bible Study Online C-Katolik, kita mengerti. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan hidup, kalau ada penyakit, sakit penyakit yang mungkin sudah kita obati, kita doakan, kita puasakan, kita minta kesembuhan, kok belum sembuh-sembuh. Itu waktunya kita untuk introspeksi. Jangan-jangan aku melakukan seperti orang Yehuda yang lakukan, sehingga Allah murka. Jangan-jangan Allah sedang memberikan sebuah pintu bagi musuhku untuk menjara aku. Jangan-jangan aku ini tidak berkenan hidup kepada Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, mari ambil jalan benar, saudara. Apa itu? Bertobat. Tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Kembali kepada Allah. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mencari wajah Tuhan. Supaya apa? Perkenanan Tuhan terjadi. Dan kita akan dipulihkan. Seperti Allah memulihkan Yehuda pada pasal 33 yang kita pelajari kemarin. Ini tujuannya. Nah, banyak orang saudara, itu hanya melihat bahwa Tuhan jahat. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan gak lagi bersama dengan kita. Tuhan gak peduli dengan kita. Ilah-ilah lain lebih peduli pada kita. Hati-hati saudara. Jangan melontarkan kata itu. Sebab kemungkinan ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup, Allah lah yang mengaturnya. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan itu adalah cara yang paling tepat. Sebab apa? Tadi saya katakan, Dia sutradaranya. Dia yang mengatur hidup kita. Dia yang tahu seluk-beluk kehidupan anak-anaknya. Bahkan Dia lebih mengerti dari kita sendiri. Dia lebih tahu sebab Dia Tuhan. Dia maha tahu. Dia maha mengerti. Dia ngerti segala-segalanya. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan itu langkah utama yang penting untuk kita mendapatkan pemulihan. Nah saudara, tadi ada perkataan bahwa Sedekia itu Raja Yehuda pada waktu itu. Memang akan mengalami penderitaan. Memang akan berhadapan muka dengan muka
bersama dengan Nebukadnezar. Tetapi anugerah Tuhan masih juga melekat padanya. Dia akan mati dengan terhormat. Akan ditangisi oleh rakyatnya. Dia akan mati bukan dengan pedang, ya, tapi masa tuanya akan merenggut nyawanya. Ini pelajaran buat kita semua juga. Setega-teganya Allah, ya. Saya katakan setega-teganya itu artinya gini. Seterbukanya Allah mengizinkan musuh kita menjarah. Allah tetap memandang kita sebagai anaknya. Sehebat-hebatnya masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Allah tetap memandang kita sebagai anaknya. Bagi orang lain yang bukan anak-anak Tuhan, Allah sudah menutup pintu rahmatnya. Tetapi kepada anak-anaknya masih diberikan sebuah kesempatan. Untuk apa? Bertobat. Bertobat. Supaya apa? Kemuliaannya tetap ada dalam hidup kita. Ada firman dikatakan, anak-anak Tuhan itu bisa jatuh. Ya, bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Anak-anak Tuhan bisa rugi, tapi nggak sampai kita tuh jatuh tergeletak. Anak-anak Tuhan bisa mengalami kekalahan dalam peperangan, tapi tidak pernah sampai jatuh tergeletak. Selama apa? Selama kita tetap ada di dalam Tuhan. Ya, kita bisa berbuat dosa. Ya, potensi dosa masih ada. Ya, kita masih bisa tergiur oleh bujuk rayu iblis. Ya, kita masih bisa menyeleweng dari jalan Tuhan. Ya, kita masih bisa menyakiti hati Tuhan, tidak setia kepadanya. Tapi tahukah saudara, pintu rahmat untuk pemulihan masih disediakan. Selama apa? Selama kesabaran Allah masih ada. Perhitungkanlah, kalau Tuhan belum menghabisi kita, kalau Tuhan belum menghukum kita, itu artinya masih ada kesabaran dari Allah. Supaya anak-anaknya kembali kepadanya dan mendapatkan pemulihan. Gimana caranya? Tadi pujian mengatakan, sujud di altarnya. Kata sujud di altarnya artinya kita merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa dialah Allah yang sanggup memulihkan kita. Sujud di altarnya artinya kita mengakui hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita. Untuk itu, mari jangan buang-buang waktu lagi. Jangan sia-siakan waktu lagi. Kalau Tuhan tegur kita lewat pelajaran ini, segera datang kepada Tuhan. Supaya apa? Pemulihan terjadi. Sering saya katakan saudara, yang ngebet pengen berkati kita itu Tuhan. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Pintu rahmatnya tidak pernah terkunci. Kepada siapa? Kepada orang yang mau datang kepadanya. Pintu kesetiaan Allah tidak akan pernah digembok. Kepada siapa? Kepada mereka yang sadar. Ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Si bungsu itu mengambil seluruh bagian harta bendanya. Keluar dari rumah bapaknya. Berpoya-poya. Ya. Tiba-tiba dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi. Dia teringat, aku punya tuh apa-apa yang memiliki segala sesuatu. Di sini aku makan makanan babi, makan makanan ternak. Sementara bapakku berpesta bersama dengan orang-orangnya. Dia ingat, dia kembali lagi. Apa yang terjadi? Bapaknya menanti anaknya pulang setiap hari, setiap saat di pintu rumahnya. Itu artinya kepada anak yang sadar. Kepada anak yang sadar akan keberadaannya. Yang menyakiti hati Bapa. Jauh keluar dari jangkauan Bapa. Kembali kepada Bapa. Itulah anugerah yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, sehebat apapun hukuman yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ingat, masih ada pintu pemulihan. Gimana caranya? Kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan sampai ada masa-masa pembuangan yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebelum Tuhan menghukum, sebelum Tuhan ambil keputusan yang sangat-sangat ya, membuat kita tuh sangat menderita. Mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, rendahkan hatimu, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tentunya apa? Dengan setia, taat, menyembah Dia. Sujud di altarnya, maka pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Berkat dicurahkan.
dan kehidupan kita dipermuliakan oleh Tuhan. Dan itulah Yeremia pasal yang ke-34. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari kitab Yeremia pasal 34 ini. Kami tahu bagaimana Allah mengizinkan musuh-musuh anak-anaknya untuk menjarahnya karena anak-anaknya menyakiti hati Tuhan. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya Allah lah yang melawan ilah-ilah Babel. Harusnya Allah lah yang menyingkirkan, mengalahkan ilah dewa-dewa Babel itu. Tapi kalau sampai Babel mampu mengalahkan Yehuda, mampu memporak-porandakan Yerusalem, itu artinya Allah yang mengizinkan. Dan inilah yang harus kami sadari. Supaya kami sungguh-sungguh sadar akan keberadaan kami. Kalau dalam keadaan seperti Yerusalem yang sedang dihancurkan Babel, kami diingatkan lewat pelajaran ini supaya datang kepada Tuhan. Merendahkan hati, bertobat, mencari wajah Tuhan, sujud di altarnya. Maka Tuhan akan bertindak untuk kasih-Nya dilimpahkan buat kami semuanya. Keadilan Allah mengizinkan Babel menghancurkan kota Yerusalem. Tapi kasih setianya memulihkan orang-orang yang merendahkan hati, bertobat dan mencari wajah-Nya. Kasih dan keadilan Allah harus berjalan bersama-sama. Itulah sebab itu, terima kasih untuk pelajaran hari ini ya Tuhan. Kalau kami pada posisi seperti Yerusalem, seperti Yehuda yang akan dihukum Tuhan, kami disadarkan, segera berbalik kepada Tuhan. Kembali seperti anak yang hilang, kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya memberikan jubah yang anggun, memberikan pesta yang luar biasa. Itu tanda pemulihan, berkat dan mujizat dicurahkan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami akhiri acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus akan hatimu ada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.